kecil menuju mimpiku dengan semangat yang dia beri. Tiap kata bagaikan mentari. Ismail hadir, hadirkan cahaya. Dalam gelap dia beri tawa. Setiap rintangan kita hadapi, menuju puncak tak pernah letih. Angkat tangan teriak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Bapak Ismail Satrianto Angga Praja untuk hari yang sangat indah. Oke, terima kasih buat netizen, buat semua yang selalu setia menonton channel kami Abu Ismail Akekah, yaitu channel YouTube-nya dan juga akun FB-nya di Ismail Satrianto Angga Praja. Kami akan terus menyampaikan secara kontinu, terus-menerus untuk memberikan ilmu-ilmu tentang kewirausahaan, tentang kehidupan yang bermanfaat untuk Anda semuanya dan juga untuk kita semua ya. Dan bantu share, bantu subscribe, bantu follow, bantu like, bantu komen. Semoga channel kita, semoga akun kita terus berkembang. Dan silakan Anda semuanya bisa berkonsultasi langsung ke Jalan Ciledug belakang Bank Muamalat. Dan seperti biasa saya bersama Bapak Ismail sore ini dengan tema memaknai dan memahami bacaan-bacaan doa di dalam sholat, supaya sholat kita itu jadi penuh makna, jadi penuh arti, jadi ayat-usina begitu ya. Dan semoga saja semuanya bisa menjaga sholat yang wajib, yang 5 waktu, dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bagaimana kabarnya Pak Ismail? Silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jahenya dulu Ya, ini persembahan dari istriku. dari istri. Wah, panas. Dari Bu Yuli ya. Air jahe buatan Bu Yuli ini dari jahe merah yang bermanfaat banyak untuk kesehatan dan stamina tubuh kita. Dan silakan untuk bertanya di kolom komentar bisa, atau juga melalui WhatsApp yang sudah tersedia ya. Kita terbuka selama 24 jam dan nanti akan dibalas satu persatu siapa saja yang berkonsultasi dengan kami di sini. Ya, silakan Pak Ismail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tiadalah tercela. Tetapi barang siapa di balik itu jinah dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, dan orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Jadi kita ini ya seringkali di dunia ini yang beruntung itu orang yang tak kala dia berbisnis, maka dia mendapat laba yang banyak. Mendapatkan sesuatu yang dijual laku, begitu lalu untung yang berupa uang banyak. Bisa membeli aset-aset tanah, bisa membeli aset-aset bangunan. Dia bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh manusia. Dan dia bisa menjadi orang pejabat negeri, ya, menjadi anggota dewan, menjadi gubernur, menjadi dan segalanya. Mereka disebut, mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Tetapi kalau mereka berdoanya, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia. Kata Allah, saya akan beri kebaikan di dunia. Tapi ada juga orang yang berkata, ya Allah berilah aku kebaikan di dunia. Berilah aku kebaikan di akhirat. Dan jauhkan aku dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu. Maka Allah memberikan kebaikannya di dunia. Dan juga Allah memberikan kebaikannya di akhirat. Dan dijauhkan dari azab api neraka. Tapi ada juga orang yang berharap, ya Allah berilah aku kebaikan akhirat. Maka di dunianya miskin. Di dunianya repot. Di dunianya dia, tetapi dia dihormati oleh banyak orang. Ya. Dia orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang kebaikan di dunia. Ya. Karena dia berdoa. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia.
Maka Allah pun memberi kebaikannya di dunia. Tapi ada orang yang, ya Allah berilah aku kebaikan akhirat. Cukup akhirat saja. Dia tidak meminta kebaikan di dunia. Ya. Padahal untuk mencapai akhirat, orang memerlukan kebaikan di dunia, lalu mendapat pahala di akhirat. Yang paling rugi adalah orang yang dia tidak meminta kebaikan di dunia. Dan dia tidak menempuh jalan kebaikan di dunia. Dan dia juga tidak meminta kebaikan di akhirat. Lebih-lebih dia meminta dijauhkan dari azab api neraka. Itu adalah sebuah kerugian. Jadi yang beruntung itu siapa? Yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa? Orang-orang yang selalu dia mencari ilmu. Orang-orang yang mencari pengetahuan. Orang-orang yang berlatih untuk menguasai teknologi. Sehingga bertambahlah keyakinannya di dunia. Itulah orang-orang yang beriman. Sehingga orang ini menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, dia bertambah yakin kepada Allah. Bahwa media sosial ini, laptop ini, handphone ini, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Yang memberikan ilmu kepada manusia. Untuk apa Allah membukakan ada laptop, ada handphone. Semata-mata supaya orang bertambah bersyukur. Bertambah dekat kepada Allah. Karena begitu luar biasanya dunia maya ini, dunia digital ini. Ini kalau kita bertanya ini salurannya kemana ya? Gak ada kan? Kalau kita jejerkan ada 100 handphone, bisa 100 penayangan. Dan satu sama lain tidak saling bertabrakan. Ada bisa berbeda-beda. Tapi bagaimana Allah memisah-misahkannya dan memasukkan ke dalam handphone digital ini tanpa bertabrakan satu sama lain. Tentu Allah lah yang memberikan ilmu kepada manusia. Sehingga manusia itu bisa bertambah dekat kepada Allah. Sehingga tak kala dia mengatakan Allahu Akbar. Dia akan kebesaran Allah. Karena Allah telah membukakan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang bisa menjadikan manusia menjadi mudah dalam kehidupannya. Menjadi lebih memahami tentang ayat-ayat Allah dan kekuasaan Allah. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu beriman kepada yang menciptakan langit dan bumi sebagai sebuah sistem. Di mana tak pernah runtuh. Matahari yang bersinar sudah ribuan jutaan tahun. Tidak pernah, belum pernah atau tidak hancur. Dan bagaimana dalam sebuah tanah yang sama, tanahnya sama. Tetapi bisa tumbuh ada rumput, bisa ada pohon kelapa, bisa tumbuh yang berbeda-beda tanaman. Padahal tanahnya sama. Bagaimana manusia yang 275 juta penduduk Indonesia ini. Tidak ada satupun yang sama. Sidik jarinya saja semua tidak ada yang sama. Semua Allah menciptakan dengan perbedaan yang luar biasa. Maka
orang-orang yang mencari ilmu tiada henti, mencari pengetahuan tiada henti, berlatih dengan teknologi tiada henti, bertambah syukur, bertambah dekatlah dia kepada Allah. Maka dia akan memahami bagaimana cara bekerjanya malaikat. Ya, sekarang ada CCTV. Ya, di rumah kami ada maling masuk ke rumah kami. Siapa yang maling itu? Lihat di CCTV. Subhanallah, ternyata adalah orang yang dulu pernah tinggal di rumah kami di sini di Kyucu Cijasalo di Kiluan. Cuman dia termasuk orang yang tidak sukses. Setelah dia keluar, ilmunya tidak bermanfaat, jadi maling. Dan malingnya kembali lagi ke rumah kami. Tetapi bagaimana kalau seandainya tidak ada CCTV? Tentu menjadi banyak fitnah di rumah itu. Tapi Allah menghilangkan fitnah dengan sedemikian rupa. Ya, diperlihatkan bagaimana cara kerjanya malaikat Allah. Ini tak kalah kita ini sedang berbicara sekarang ya dengan Pak Sun, dengan Ibrahim. Lalu ada orang-orang yang mendengar di luar. Para malaikat itu bertumpuk sampai ke langit. Dan mereka mendoakan kita. Orang-orang yang berada dalam satu sidang jamaah. Bagaimana orang tidak yakin? Wong, kita ini melihat, kita tidak berada di Amerika, kita bisa melihat Amerika. Dengan cara orang yang di New York memperlihatkan handphonenya. Dilihatkan, inilah kota New York. Saya berada di New York. Dalam sedetik, itu bisa sampai ke Garut. Bagaimana tidak hebatnya malaikat Allah. Dan bagaimana kita tidak percaya kepada kitabullah, kepada Al-Quran yang Allah telah ciptakan untuk manusia. Yang isinya luar biasa. Ya. Sekarang ini ada ChatGPT. Dan saya sudah mencoba ya. Itu ChatGPT ini disuruh dia, kalau kita bertanya mengenai di mana sebetulnya kelemahan Al-Quran sebagai sebuah mujizat dari Allah itu. Di mana sebetulnya letaknya kelemahan Islam itu yang berpedoman kepada kitab suci. Ini ChatGPT tidak bisa menjawab. Tetapi kalau kita bertanya, berdasarkan ajaran Islam, bagaimana umpamanya konsep mengenai wanita menurut Islam dengan agama-agama yang lain? Itu ChatGPT bisa menjawab. Tentu saja orang Nasrani, orang yang lain-lain merasa tersinggung. Kenapa? Karena konsep ChatGPT itu bisa menerangkan bagaimana konsepnya agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Tetapi kalau disuruh mana yang lebih baik, error. Ia tidak mau menyalahkan. Tidak mau. Itu luar biasa. Jadi dengan kehadiran ChatGPT ini, ya, luar biasa kebenaran Al-Quran ini semakin nampak. Ya, kehebatan Al-Quran ini semakin luar biasa. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa Al-Quran itu benar apa yang dikatakannya. Ya, mengenai ChatGPT. Tentu saja bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, adanya ChatGPT seolah-olah ini adalah jadi Tuhan. Menjadi sebuah pedoman kebenaran. Padahal kata ChatGPT sendiri mengatakan bahwa berkenalan dengan teknologi ya dalam surat Ar-Rod ya. Tadi Ibrahim ya yang tadi dibaca itu ya. Oh, dalam surat Ar-Rod ya 2 dan 3 ya. Ibrahim. Oh, surat Ibrahim ya, surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 2 dan 1 dan 2 yaitu. Itu dikatakan begitu bahwa teknologi itu adalah Allah yang menciptakan. Maka siapa-siapa orang yang memahami teknologi itu
mengenai tentang dunia Al-Quran ini, maka Allah kita ini akan ditampakkan kebenarannya itu ya, mengenai dunia ini. Jadi itulah apa kehebatan yang sedang terjadi di dunia ini. Lalu kita ini juga umat Islam ini adalah pengikut semua nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad saja. Ternyata dalam Al-Quran ini semua nabi itu menjadi wajib dihormati dan ya semua nabi yang ada di dunia, ya semua kitab yang ada di dunia, kebenaran yang ada di dunia. Begitu Pak Sunjun ya. Setelah kita ini memahami terus belajar, maka sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi yang beruntung itu orang-orang yang memiliki keyakinan. Dampaknya bagaimana? Dampaknya kepada sholatnya khusyuk. Ya, dampaknya kepada sholatnya yang khusyuk. Begitu. Ya. Jadi sholat khusyuk. Ya, kepada sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu yang seperti bagaimana? Apa itu sholat itu sebetulnya? Sholat itu adalah berdoa, meminta. Saya perlihatkan saja tidak memakai bahasa Arab ya Pak Sunjun. Tetapi pakai bahasa Indonesia saja. Dari awal sampai salam kena panjang akhirnya kalau ini ya. Seperti surat Al-Mu'minun itu panjang juga ya. Itu tidak akan saya bacakan, itu surat pendek, surat-suratnya tidak akan surat Al-Mu'minun, kena panjang yang pendeknya saja nanti. Saya satu rakaat saja saya bacakan ya. Tetapi bacaan sholat ini memang masing-masing orang memiliki ajarannya masing-masing dari gurunya masing-masing. Itu boleh sajalah, silahkan ya mau versi yang mana begitu ya bacaan sholat itu. Tetapi yang terpenting orang itu harus memahami apa isi bacaan sholat. Sehingga makna isi bacaan sholat itu berpengaruh kepada peningkatan pendapatan, kepada kemajuan manusia, ya, kepada membangun akhlak kesungguh-sungguhan orang bekerja. Jadi orang yang suka sholat ini bercahaya, tidak suka berbohong, tidak suka berkhianat, ya, berkasih sayang dengan istri dan anak-anaknya, berkasih sayang dengan semua umat manusia. Kenapa? Karena inti bacaan sholat itu adalah apa? Inti bacaan sholat itu hakikatnya adalah memberikan kekuatan untuk lebih banyak menyelamatkan manusia. Membantu kehidupan manusia. Selain dirinya sendiri, tetapi keluarganya, tetapi ke semua orang. Karena sholat itu ditutup. Penutupnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menambahkan keselamatan kepada semuanya. Menambahkan rahmat, menambahkan keberkahan. Semoga Allah menambahkan keselamatan kepada semuanya. Menambahkan rahmat, menambahkan keberkahan. Jadi agama Islam itu
adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang memberikan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Ya. Dan kebaikan yang ditampakkan kepada makhluk semua bumi ini, muka bumi ini, dengan ditampakkan pada akhir sholat itu adalah menyelamatkan. Mendoakan keselamatan kepada semuanya. Dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, otomatis Islam tidak mengajarkan kebencian. Kalau ada agama yang mengajarkan kebencian, lebih-lebih kebencian kepada orang-orang yang sudah lama meninggal, masih juga dihujat, masih juga dibenci, padahal sudah meninggal. Ini agama ini mesti dipertanyakan kebenaran. Kok bisa ya ada agama yang menghujat penuh kebencian kepada orang-orang yang sudah lama meninggal? Bagaimana itu? Kok bisa begitu? Lalu dijadikan ideologi untuk membangun kebersamaan, untuk membangun sebuah kehidupan bernegara. Dalam sholat sudah jelas. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua. Kalau Pak Sunsun datang ke rumah sakit, kebetulan di sana ada ibu kita yang sedang tergeletak di tempat tidur. Gimana perasaan kita? Lalu kita dengan melihat ibu kita yang tergeletak, karena dia yang telah melahirkan hidup kita. Lalu menengadahkan kepada Allah sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah ibuku. Kasihanilah ibuku. Seperti ibuku mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan. Tolonglah ya Allah, selamatkan ibuku. Berikanlah keringanan ya Allah. Berikanlah ya Allah keringanan. Berikanlah ya Allah pertolonganmu ya Allah kepada ibunda yang telah melahirkan aku. Dengan khusyuk meminta. Kayak ada ibu kita di sana. Ada di sebelah pinggir yang sakitnya lebih parah dari ibunya. Sebelah pinggir ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak ada Islam tanpa doa yang diucapkan untuk keselamatan orang lain. Setiap muslim dengan muslim kalau dia bertemu, maka dia akan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menambahkan keselamatan kepada semuanya. Menambahkan rahmat dan menambahkan keberkahan. Maka itu kita datang ke rumah sakit. Doakan semua yang sakit di sana. Dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada semua. Namakan rahmat dan keberkahan. Dan inilah yang harus dilatih dalam hidup manusia. Dan Allah melatihkannya pada waktu sholat. Jadi sholat itu ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan itu dengan hati yang ikhlas dan penuh kesungguh-sungguhan bahwa kita sedang mendoakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi supaya selamat, mendapatkan rahmat dan mendapatkan berkah. Kalau ini tidak dipahami, sholat itu hanya sekedar menjalankan ritual saja, lalu assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak paham apa sebetulnya hakikat sholat. Hakikat sholat itu adalah menyelamatkan hidup manusia dengan doa. Maka kita akan melihat dari mulai Allahu Akbar sampai ke salam, itu isinya berupa doa semua. Dan ditutup dengan Assalamualaikum. Semoga Allah menambahkan keselamatan kepada semuanya. Kenapa saya bisa mengelola anak-anak yang kurang mampu? Sebanyak 43 anak kalau penuh. Lalu dengan ikhlas kita ini, menyantuni mereka dengan sabar. Karena mereka itu akhlaknya orang-orang yang lahir dari akhlak yang terdidik. Ya, mereka akhlak-akhlaknya berada di lingkungan yang kurang mampu, dengan pendidikan agama yang kurang, dengan lingkungan yang kurang, dengan di rumahnya tidak pernah ada buku yang dia baca. Ya, sehingga kalau ada ini, kalau kita buku yang dia baca suka ada yang senyum-senyum. Ya, kenapa? Karena merasakan, wah saya katanya orang yang jarang baca itu. Inilah kenyataannya. Yang berhadapan dengan di rumah ini, tapi dengan perbedaan karakter luar biasa. Kenapa kita bisa sabar? Karena sholat dipahami dan dimengerti. Sehingga menumbuhkan kewajiban manusia. Terutama pada akhir sholat mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menambahkan keselamatan kepada semua, menambahkan rahmat. Maka itu kalau kita membuka acara di YouTube ini, Assalamualaikumnya dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar untuk berbasa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu, terjemahkan dengan bahasa Indonesianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menambahkan keselamatan kepada semuanya, rahmat dan berkah. Terutama bagi para pendengar yang hari ini sedang membaca atau setelah live streaming ini selesai lalu Anda membaca. Mudah-mudahan keberkahan ini andalah yang saya doakan, ya, terkena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Anda mengaminkannya begitu. Jadi tak kala kita mengucapkan itu harus dengan hati yang tulus. Itu tidak bisa kita dapatkan tanpa iman, tanpa penambahan pengetahuan, penambahan ilmu, penambahan teori-teori, ya, penambahan latihannya, pelatihan penguasaan teknologi. Nah ini teknologi itu teknik sholat, itu teknologi sholat. Teknik pakai kopiah, ya, teknik menyimpan itu teknologi. Mari Pak Sun kita memulai dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bacakan dulu saja, ya. Tadi janji ini membacakan
surat dari mulai Allahu Akbar sampai Salam. salam ya. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku, hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat, orang mukmin. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, seru sekalian, yang merajai menguasai ketentuan akhir. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan daripada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan daripada orang-orang yang Engkau murkai atau yang Engkau sesatkan. Kabulkanlah ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Allah Maha Besar, Maha Suci, Maha Suci Allah yang Maha Mulia dan Maha Terpuji. Maha Suci Allah yang Maha Mulia dan Maha Terpuji. Maha Suci Allah yang Maha Mulia dan Maha Terpuji. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa permohonan orang yang selalu memuji-Mu. Segala puji bagimu ya Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Engkau yang Maha Tinggi dan Maha Terpuji. Maha Suci Engkau yang Maha Tinggi dan Maha Terpuji. Maha Suci Engkau yang Maha Tinggi dan Maha Terpuji. Allah Maha Besar. Ampuni kami
Kasihani kami, cukupi kebutuhan kami, tinggikan derajat kami, beri kami rezeki, beri kami petunjuk, beri kami kesehatan, maafkan kami. Allah Maha Besar, Maha Suci, Engkau yang Maha Tinggi dan Maha Terpuji. Maha Suci, Engkau yang Maha Tinggi dan Maha Terpuji. Maha Suci, Engkau yang Maha Tinggi dan Maha Terpuji. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, segala kebaikan hanya milik Allah. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada seluruh nabi. Tambahkanlah rahmat dan tambahkan keberkahan. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti Engkau menambahkan keselamatan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ya Allah, tambahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti Engkau menambahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh Engkau Maha mengabulkan segala doa. Segala puji bagimu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada semua, rahmat dan berkah. Mudah-mudahan Allah menambahkan keselamatan kepada semua dan berkah. Aduh, subhanallah, subhanallah. Getem gitu, ngancem sekali. Iya, itu sholat itu nikmat. Ini orang pakai bahasa Indonesia saja sudah nikmat, lebih-lebih pakai bahasa Arab. Aduh, nikmatnya pakai bahasa Arab itu. Khusyuknya luar biasa. Sholat itu bisa jadi tiang agama, mencegah keji dan munkar, bisa membuat orang disiplin begitu ya. Iya. Dalam ilmu ya modern ya, ada 5 yang bisa bertahan manusia itu hidup di era globalisasi itu. Yang pertama adalah dia memahami tentang dunia global, berubah atau dimakan oleh perubahan. Yang kedua, dia memiliki mental model. Ketiga, dia menguasai teknologi. Yang keempat, dia memiliki kelompok belajar. Ya, kelompok tarbiyah lah gitu. Yang kelima, orang harus selalu berpikir untuk masa depan.
Itu orang Islam itu semuanya sudah terpenuhi itu. Maka orang Islam ini ya tidak pakai ilmu ini juga sudah bisa, ini sudah terpenuhi. Ya. Orang memahami tentang dunia global. Siapa-siapa yang tidak bisa berubah akan dimakan oleh perubahan. Rasulullah SAW berkata, siapa-siapa yang hidupnya hari ini sama seperti hari kemarin adalah tertipu. Siapa yang hidupnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah terkutuk, tercela, masuk neraka. Siapa-siapa, jadi hidup itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini kan hidup pada dunia global tadi ya. Siapa pahami globalisasi, siapa-siapa yang tidak bisa berubah akan dimakan oleh berubah. Dalam Islam kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sampai surat terakhir. Jangan baca kalau sudah tua atau ya sudah dewasa, jangan baca Arabnya dulu lah. Baca terjemahannya saja dari mulai Al-Fatihah sampai terakhir. Ya. Setelah tamat balik lagi. Pertama membaca itu cukup 4 bulan 6 bulan bisa tamat tuh Al-Quran. Tapi yang kedua bisa 1 tahun bisa 2 tahun itu. Ya, yang kedua itu kenapa? Kok heran ya? Biasa kalau kita baca buku, yang pertama kita baca buku ya, buku apa saja, itu kan lama. Balik ya? Iya, lama kan? Setelah yang kedua, lebih cepat. Ini enggak kalau baca Al-Quran. Yang pertama, cepat. Ya, 4-6 bulan bisa tamat. Ya. Tapi yang kedua, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kenapa? Karena begitu kita membaca surat Al-Fatihah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kan biasa diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Ternyata nama Allah itu banyak. Ada 99 nama. Maka saya lebih suka menerjemahkan dengan nama Allah itu dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Atau dengan kekuasaan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Sebenarnya bisa diterjemahkan apa saja. Itu baru surat Al-Fatihah. Sudah ada 99 nama. Bebannya jadi berat juga ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, seru sekalian alam. Pada waktu saya pertama membaca, lempeng-lempeng saja. Tetapi yang kedua itu, ternyata itu ucapan terima kasih. Terima kasih ya Allah. Jadi, dimulai itu, terima kasih ya Allah. Gitu ya. Rasa syukur dimulai jadi rasa syukur. Nikmat. Segala puji bagimu ya Allah, seru sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mengabdi, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Arek kumaha sombong nama serek sombong jelema teh. Apa yang kita disombongkan ya, di depan istri kita ini? Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalan daripada orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Apa itu jalan yang Allah telah beri nikmat itu?
Ternyata itu jalan itu adalah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Harus dibaca itu. Kalau itu dibaca, maka orang menjadi lebih pintar dari profesor manapun itu. Ya. Yaitu jalan daripada orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Bukan jalan daripada orang-orang yang Allah murkai Allah. Jadi kalau Pak Sun, saya lagi ngomong begini merasa tersindir gitu. Merasa tersentuh. Oh, berarti saya masih ada dalam kasih sayang Allah. Harusnya bilang apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Masih ada orang yang menegur atau merasa ditegur begitu. Kenapa? Karena ayat Allah itu telah sampai kepada diri kita, kepada Pak Sun bahwa Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi petunjuk. Dan Allah memberi petunjuknya. Alhamdulillah. Apa petunjuknya? Kejabat ya. Ada orang yang bicara kepada kita ini. Apa yang kita sombongkan? Bukan jalan daripada orang-orang yang Allah sesatkan. Kalau sudah Allah sesatkan, ini memberi petunjuk. Selesai. Ada yang memberi petunjuk juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk saja dengan handphone. Itu sudah tidak diberi petunjuk itu. Tidak ada yang negur. Sibuk dengan main handphone itu. Allahu Akbar itu. Gimana ini? Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Jadi Allahu Akbar. Ya. Sebetulnya kesempurnaan daripada sholat itu dimulai dari takala adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari beberes ya. Alhamdulillah adzan sudah berkumandang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah berangkat tuh keadaan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil melangkahkan kakinya ke tempat wudu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Kami tiada daya, tiada upaya selain dengan kekuatan Allah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh, sudah beres ke sana. Ke tempat sholat. Subhanallah, Allahu Akbar, sudah beres tuh. Pikiran tenang, pikiran ini hanya Allah, 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 Allah. Lalu orang duduk ya, sambil menunggu orang yang qomat. Duduknya orang yang menunggu sholat sama sedang sholat. Allah sudah memberikan pahala yang luar biasa. Dan
kegembiraan orang-orang yang beriman itu sudah sangat beruntung. Bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang mendahulukan Allah. Nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sudah berdiri ya. Sama-sama dengan yang lain. Hendak salat berjamaah. Indahnya ini umat Islam kok. Allahu Akbar ya. Sementara orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang tidak menyegerakan wudhu, tak kala adzan berkumandang, hatinya sedang gelisah, main handphone. Allah sudah memberikan permainan yang indah, permainan yang menyenangkan. Tapi itu teknologinya, pengetahuan teknologinya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Sudah ya, sudah berhadapan dengan Allah. Dan inilah sebetulnya orang Islam itu. Pekerjaan yang pertama itu adalah membesarkan agama Islam. Jadi siapa-siapa yang mengaku beragama Islam, maka yang pertama itu membesarkan agama Islam dengan apa? Dengan menyebut nama Allah setiap waktu sholat. Maka beruntunglah orang yang suka azan itu ya. Wah, orang yang suka azan ini pahalanya sudah luar biasa. Ini sudah menjadi orang-orang yang sebetulnya harusnya semua orang iri tuh kepada orang yang mengajak azan itu. Ya. Kena pahala daripada orang-orang yang diajak sholat itu. Ya dia kebagian juga tuh. Karena dia yang mengajaknya. Wah, luar biasa ya. Ini baru Allahu Akbar saja ini. Ya. Jadi nanti beberapa episode sebenarnya ya. Beberapa episode. Sangat tertarik, sangat menarik, sangat tersentuh begitu ya. Dimana mungkin juga di antara netizen atau penonton juga ada pengalaman pribadi tentang kehusuan sholat, tentang spiritualitas yang terasa gitu ya dari hasil sholat atau hasil sholat yang setiap kali dalam 5 waktu dalam sehari yang wajib itu tentu juga dengan yang sunnah-sunnahnya. Begitu bagaimana supaya itu berdampak pada kehidupan. Kata Pak Ismail ya indikatornya itu meningkatkan pendapatan keluarga yang terus-menerus. Ya, meningkatkan pendapatan itu, meningkatkan kesejahteraan di keluarga yang terus-menerus itu karena kita mendahulukan Allah. Dapat sedikit rezeki berkah. Banyak harta tidak berkah. Anak-anaknya jadi neraka. Jangankan di luar, di dalam rumah saja sudah jadi neraka. Lebih-lebih di luar. Jadi banyaknya harta, sedikitnya harta, yang penting berkah. Maka itu kalau kita ini berdoa tuh waktu sholat duha itu, ya Allah, jika rezeki masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di tanah dan air, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezeki sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, berkahilah.
Jika rezekiku tidak baik, maka baikkan. Begitu dalam sholat duha itu. Jadi meminta kepada Allah. Bagaimana orang yang meminta kepada Allah itu tidak akan bersyukur kepada Allah tak kala dia mendapat rezeki. Oh ya, setiap hari berdoa begitu. Maka itu tak kala dia mendapat rezeki terasa besar. Karena besar dan sedikitnya rezeki itu tergantung hati. Maka Allah lah yang membulak-balikan hati manusia. Maka siapa-siapa orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan rezekinya di tempat yang tidak disangka-sangka. Sudahlah, ini sudah lebih dari jam 7 tuh, jam 15. Alhamdulillah. Sudah jam 17 ya. Pembahasan kita tentang memaknai dan memahami bacaan-bacaan doa di dalam sholat ini berdampak pada kehidupan kita, dan salah satunya adalah meningkatkan pendapatan keluarga yang terus-menerus untuk kesejahteraan. Saya ucapkan terima kasih buat semua netizen, buat semua penonton setia di channel YouTube Abu Ismail Akikah, dan juga di akun FB Ismail Satrianto Angga Praja. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya yang lebih menarik. Semoga saja semuanya bermanfaat, dan bantu terus subscribe, bantu like, bantu follow, bantu komen, bantu share. Semoga channel kita terus berkembang untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Bapak Ismail Satrianto Angga Praja. Di bawah atap rumah kisah kita berawal, Ismail, Yuliani, dan anak-anak tercinta. Terima kekurangan, kelebihan masing-masing. Dalam cinta kita bersatu. Hari-hari berlalu penuh canda tawa. Bersama hadapi dunia tanpa rasa takut. Menggenggam tangan kuat lalui badai. Keluarga jadi pelindung. Harmoni kita takkan pudar. Menguatkan tiap langkah. Saling beri cinta dan pengertian. Di keluarga ini kita bahagia. Usia bertambah namun hati tetap muda. Meniti jalan bersama, berbagi cerita. Masa depan cerah, penuh harapan. Bersama kita jalani. Ketika malam tiba dan bintang bersinar, kami berdoa bersama untuk hari yang baru. Dengan cinta kita hadapi semua, tak tergoyahkan oleh waktu. Harmoni kita takkan pudar. Menguatkan tiap langkah. Saling beri cinta dan pengertian. Di keluarga ini kita bahagia. Harmoni kita takkan
kita